Halo marketeers, ternyata Gen Z tidak sama dengan Gen Y. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah analisis. Di episode kali ini saya ingin membahas lebih dalam tentang Gen Z. Dan tentunya lebih baik untuk membahas Gen Z dengan membandingkannya dengan Gen Y. Dan saya selalu melihat bahwa sebetulnya banyak marketers salah kaprah karena merasa bahwa kalau mereka sudah punya millennial strategy, maka mereka tinggal menggunakan strategi yang sama untuk mentarget Gen Z. Padahal sebetulnya millennial atau Gen Y itu tidak sama dengan Gen Z. Apa bedanya? Mari kita simak satu persatu. Kita mulai dulu dengan kapan sebetulnya Gen Y atau milenial dan Gen Z mulai mengenal internet. Milenial yang sedikit lebih tua daripada Gen Z mengenal internet pertama kali ketika mereka remaja atau memasuki young adulthood. Sehingga mereka belajar pertama kali internet itu entah di sekolah menengah, atau bahkan ketika sudah kerja. Sedangkan Gen Z sebetulnya dari umur yang sangat kecil, bahkan ada yang mulai dari umur 5 tahun, sudah memahami apa itu internet dan bahkan sudah bisa memakai gadget yang terkonek dengan internet. Sehingga pola pandang mereka terhadap internet sangat berbeda. Gen Y melihat bahwa internet itu sebuah tools yang membantu mereka di pekerjaan, membantu mereka di sekolah, dan seterusnya. Sementara Gen Z melihat internet itu sebagai cara hidup, way of life. Karena mereka sebetulnya tidak pernah tahu hidup tanpa koneksi internet. Mereka dari sejak kecil sudah terlatih hidup dengan internet. Dengan demikian, Gen Y biasanya melihat online dan offline itu sebagai sesuatu yang terpisah. Ada clear separation antara online dan offline. Sedangkan Gen Z melihatnya menyatu. Tidak ada batasan antara online dan offline. Sehingga kita sering melihat anak-anak Gen Z yang sangat muda biasanya bisa main game, ngumpul bareng 5-10 orang di ruangan yang sama, tapi mereka tidak saling ngomong, mereka berkomunikasinya di dalam gamenya tersebut. Sehingga seakan-akan meskipun secara fisik dekat, tetapi mereka berkomunikasinya justru secara online. Dan inilah yang saya sebut blurring, tidak adanya border antara online dan offline di pandangannya Gen Z. Dengan adanya konteks tersebut, kita bisa melihat ada perbedaan perilaku yang akhirnya muncul antara Gen Y dengan Gen Z. Contohnya, Gen Y selalu ingin menampilkan the best version of themselves. Mereka selalu jaim ingin menampilkan yang terbaik, versi terbaik dari dirinya. Karena itu banyak Gen Y senang sekali dengan sosial media seperti Instagram misalnya. Di mana Instagram tersebut memungkinkan mereka untuk menggunakan berbagai tools, editing, filter, dan lain-lain. Yang kita sering lihat di Instagram semuanya kelihatan bahagia, semuanya kelihatan sempurna. Tetapi bandingkan dengan Gen Z yang sebetulnya lebih suka menunjukkan authenticity atau menunjukkan apa adanya. Sehingga mereka lebih menyenangi sosial media seperti TikTok. Yang kalau kita lihat popular video di TikTok kebanyakan raw, unedited, dan cenderung apa adanya. Jadi kalau kita lihat perilaku mereka memilih sosial media yang populer di kalangan masing-masing generasi itu didrive dari bagaimana mereka ingin menampilkan diri mereka sendiri. Apakah jaim seperti milenial atau lebih otentik seperti Gen Z. Selain itu, banyak sekali Gen Y yang ingin menampilkan sisi emosional mereka. Sehingga mereka senang dengan brand yang menampilkan sisi emosional atau feel good factor. Sedangkan Gen Z lebih senang yang functional atau justru yang lebih rasional. Jadi kalau kita lihat, Gen Y lebih emosional dalam membuat keputusan dan lebih senang brand yang menampilkan emotional branding. Sedangkan Gen Z lebih suka yang lebih rasional, yang menampilkan justru utilitas atau fungsionalitas dari sebuah produk. Selain itu, Gen Y juga melihat kesuksesan itu tergantung pada status sosial mereka. Jadi kalau saya sukses itu artinya saya kaya, saya secara sosial ekonomi sudah mapan. Sedangkan sukses untuk Gen Z sangat berbeda. Mereka melihat bahwa sukses itu sama dengan happiness. Kalau saya bahagia berarti saya sudah sukses. Dan itu akhirnya berpengaruh pada tujuan hidup mereka atau life goal mereka. Di mana Gen Y lebih mengejar material possession atau ingin membeli barang sebanyak-banyaknya. Ingin punya rumah, ingin punya mobil, barang-barang branded, dan juga barang-barang luxury. Sedangkan Gen Z lebih banyak mengeluarkan uang untuk experiences. Nonton konser, traveling, dan sebagainya.
Jadi yang satu beli aset atau beli produk dan barang, yang satu lagi justru menikmati services dan juga experience. Dan mereka juga punya social orientation yang berbeda. Milenial sangat peduli terhadap apa yang dipikirkan orang lain terhadap mereka. Mereka sangat mendengarkan pendapat orang lain. Karena itu Gen Y sering saya sebut sebagai konformis. Karena mereka lebih banyak mendengarkan pendapat eksternal dalam mengambil keputusan. Sedangkan banyak Gen Z yang tidak peduli terhadap pendapat eksternal dan mereka disebut sebagai non-konformis karena mereka ingin punya identitas sendiri, tidak ingin terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga kalau kita lihat Gen Y dan Gen Z ini sangat beda. Kalau banyak brand atau orang marketing sudah punya sebelumnya mungkin 5-10 tahun yang lalu sudah mulai bikin strategi marketing untuk milenial, itu tidak bisa dipakai lagi untuk strategi marketing untuk Gen Z. Karena memang sangat berbeda segmennya. Bahkan dari berbagai variabel yang tadi saya sampaikan, ini sebetulnya bertolak belakang 180 derajat. Karena itu kita perlu menciptakan strategi Gen Z yang baru. Ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan terkait dari bagaimana kita mentarget Gen Z dalam aktivitas marketing kita. Pertama, mari pahami dulu bahwa mereka ini hidup di dalam dunia internet sangat panjang dalam sehari. Rata-rata mereka spend 8,5 jam sehari untuk mengkonsumsi internet across many devices. Ada yang pakai handphone, pakai iPad, pakai laptop, desktop, dan sebagainya. Dan mereka spend panjang sekali 8,5 jam dalam sehari. Tetapi 8,5 jam tersebut tidak berurutan 8,5 jam non-stop. Mereka justru membagi ke dalam micro moments atau segmen-segmen kecil. Di mana kadang-kadang saya cuma di toilet 2-5 menit, saya buka handphone sambil browsing. Kadang-kadang saya commuting di dalam kereta 1 jam, saya sambil nonton YouTube. Kadang-kadang saya punya waktu luang, sekitar 15 menit saya buka handphone untuk dengerin Spotify dan sebagainya. Sehingga banyak sekali yang sebetulnya ketika digabung itu sudah menjadi 8,5 jam sendiri. Dan di dalam micro moments tersebut sebenarnya ada 4 komponen besar yang biasa dicari mereka. Yang pertama adalah momen di mana mereka ingin belajar sesuatu. I want to know. Jadi mereka tiba-tiba teringat, oh saya pengen belajar tentang history tertentu atau saya ingin belajar tentang musik dan sebagainya. Mereka browsing dalam waktu yang sangat pendek, belajar sebanyak mungkin, mengkonsumsi konten pembelajaran. Ada juga yang mencari tempat traveling untuk healing dan sebagainya. I want to go. Saya ingin cari destinasi yang bisa membuat hati saya lebih bahagia. Atau saya ingin melakukan suatu aktivitas yang menarik. Apakah saya ingin hiking, apakah saya ingin window shopping, apakah ada aktivitas yang bisa membuat saya lebih senang dan bahagia. Dan ada yang tentunya ingin shopping atau ingin membeli sesuatu produk yang mereka lihat di sekeliling mereka. Ini semua adalah micro moments yang harus dimanfaatkan oleh orang marketing ketika mereka mencari destinasi, mereka mencari produk untuk dibeli. Saat itulah harusnya orang marketing menawarkan produk dan jasa. Dan tentunya channelnya nggak lain adalah lewat online atau digital marketing dan tentunya mobile first atau ditargetkan ke mobile phone dari Gen Z. Ini adalah satu media yang sangat-sangat populer dan sangat-sangat efektif untuk mentarget Gen Z karena 8,5 jam mereka sehari berada di sana. Selain itu ada satu paradoks yang ada terjadi di Gen Z, yaitu mereka sebetulnya sangat-sangat familiar dengan digital touchpoint. Bahkan mereka prefer kalau bisa hampir semua aktivitas mereka punya digital touchpoint, mulai dari shopping, mulai dari pesan makanan, melakukan aktivitas perbankan, kerja, mengkonsumsi konten, belajar, bahkan sampai konsultasi dengan dokter. Mereka semua pengen aktivitas ini bisa dilakukan secara convenience, secara personalized melalui gadget mereka atau melalui koneksi internet. Tetapi jangan lupa bahwa meskipun mereka sangat digital dan prefer digital touchpoint, mereka juga senang physical touchpoint. Karena kalau kita lihat Gen Z ini adalah generasi yang paling banyak punya mental health issue karena mereka mengalami yang namanya digital fatigue atau kelelahan digital. Terlalu sering terkoneksi internet, 8,5 jam sehari kan pasti capek. Karena itu mereka ingin mencari pelarian atau mereka sebut sebagai healing, mencari momen-momen untuk keluar dari jeratan internet.
Kadang-kadang mereka cari dengan melakukan aktivitas di third place, pergi ke gym, nongkrong di kafe, melepas sejenak koneksi internet dengan teman-temannya. Kadang juga ikut live event seperti nonton konser, sehingga mereka bisa merasakan multisensory experience. Ada yang lebih senang dengan retro product, karena retro product lebih banyak analog dan tidak terkoneksi secara digital, seperti misalnya vinyl. Ada yang banyak mengkoleksi, ada yang menggunakan kamera Polaroid dan sebagainya. Mereka ingin banyak menggunakan produk-produk atau device-device retro yang tidak terkonek internet. Dan banyak juga yang senang healing ke destinasi-destinasi yang kita sebut off-grid, di mana koneksi internetnya tidak terlalu bagus, suasana outdoor, mendekat dengan alam, supaya mereka tidak terlalu fokus pada gadgetnya mereka. Ini adalah multisensory experiences yang merupakan paradoksnya dari Gen Z. Meskipun mereka sangat prefer digital touchpoint, tetapi mereka juga senang physical multisensory experience. Sehingga brand yang bisa mengkombinasikan dengan baik kedua elemen ini akan bisa memenangkan Gen Z. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.